Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hubungan struktur aktivitas atau HSA senyawa sistem saraf otonom. Dalam hal ini, senyawa adrenergik. Part 1. Teori umum. Adapun sub-sub bahasan yang akan kami bahas di dalam materi kali ini yang pertama yakni pengertian senyawa adrenergik. Yang kedua, pembagian senyawa adrenergik dan contoh senyawa obat. Yang ketiga, mekanisme kerja senyawa adrenergik. Yang keempat, struktur neurotransmitter pada senyawa adrenergik. Yang pertama, pengertian senyawa adrenergik. Menurut buku obat-obat penting, adrenergika atau simpatomimetika adalah zat-zat yang menimbulkan sebagian efek yang sama dengan stimulasi susunan simpatikus atau SS dan melepaskan noradrenalin atau NA di ujung-ujung sarafnya. Berdasarkan Lemke tahun 2008, senyawa adrenergik disebut juga dengan adrenomimetik adalah senyawa yang dapat menghasilkan efek serupa dengan respon akibat rangsangan pada sistem saraf adrenergik. Obat adrenergik bereaksi pada sel efektor melalui adrenoreseptor yang normalnya diaktifkan oleh norepinefrin atau beraksi pada neuron yang melepaskan neurotransmitter. Yang kedua yakni pembagian senyawa adrenergik dan contoh senyawa obat. Yang pertama, senyawa obat efedrin bertindak sebagai agonis langsung dan tidak langsung, yaitu membantu dalam pelepasan norepinefrin. Selain itu, ia juga memberikan tindakan stimulasi SSP atau sistem saraf pusat. Senyawa yang kedua, yakni epinefrin, bekerja pada semua reseptor alfa dan beta. Meskipun afinitas reseptor beta untuk itu ditemukan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan afinitas reseptor alfa untuk epinefrin. Senyawa obat yang ketiga yakni amfetamin, termasuk kelompok psikostimulansia yang bercirikan stimulasi SSP dan memperkuat pernafasan yang dihambat oleh obat-obat sentral lain. Amfetamin juga memiliki efek adrenergik yang meliputi vasokonstriksi, bronchodilatasi yang agak lemah. Yang kedua, pembagian senyawa adrenergik dan contoh senyawa obat. Propanolol memiliki tindakan antiaritmia mirip quinidin yang tenang independen dari blokade beta adrenergik. Sifat farmakologis ini biasanya digunakan untuk menekan takikardia ventrikel, takiaritmia yang diinduksi digitalis, takikard atrium paroximildia, dan terakhir sistol ventrikel dan atrium ekstra. Saat ini juga menerima banyak perhatian pengobatan dan pengelolaan hipertensi esensial. Nadolol merupakan beta adrenergik antagonis yang bersifat non-selektif dengan umur paru yang panjang, digunakan dalam penyakit kardiovaskular untuk mengobati aritmias, kejang jantung, dan hipertensi. Nadolol juga digunakan untuk gangguan migrain dan untuk gemetaran. Yang ketiga, mekanisme kerja adrenergik atau agonis. Pertama, adrenomimetik yang bekerja langsung pada reseptor alfa maupun beta dengan menimbulkan efek mirip pacuan saraf simpatis atau pelepasan hormon epinefrin dari medula adrenalis. Lalu yang kedua, adrenomimetik yang bekerja tidak langsung merangsang atau mempercepat pelepasan senyawa katekolamin dari vesikel di ujung saraf simpatetik. Dan yang ketiga, adrenomimetik yang bekerja campuran berkapasitas untuk memacu langsung adrenoreseptor maupun memacu pelepasan norepinefrin dari neuron adrenergik. Selanjutnya, mekanisme kerja senyawa adrenergik antagonis. Yang pertama, berinteraksi langsung dengan reseptor, yaitu mengikat adrenoreseptor bloker penyekat tetapi tidak menimbulkan efek intraseluler
yang diperantarai reseptor pada lazimnya. Kemudian menghambat enzim yang terlibat pada proses biosintetis norepinefrin. Kemudian mencegah pelepasan norepinefrin dari vesikel di ujung saraf simpatik. Lalu mempengaruhi tempat penyimpanan katekolamin. Sebagai contoh yaitu propanolol, dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, struktur neurotransmitter pada senyawa adrenergik dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Neuron adrenergik melepaskan norepinefrin sebagai neurotransmitter. Neuron-neuron ini ditemukan dalam sistem saraf pusat dan sistem saraf simpatis yang melayani mata rantai antara ganglia organ efektor. Neuron adrenergik dan reseptor adrenergik yang terletak baik pada neuron perisinaptik atau paskasinaptik pada organ efektor merupakan tempat kerja obat adrenergik. Selanjutnya part 2 soal dan jawaban. Nadolol dan antagonis adrenergik beta lainnya. Di samping ini adalah struktur nadolol, sebuah beta adrenergik alfa beta blocker reseptor antagonis yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan angina. Harap dicatat bahwa sebutan stroke-kimia pusat kiral telah sengaja dihilangkan untuk dua pertanyaan pertama. SAR dari beta agonis dan antagonis adrenergik telah dibahas secara singkat pada bab 9. Dan informasi ini mungkin berguna dalam melakukan evaluasi struktural untuk beberapa pertanyaan. Baiklah, pada slide yang ke-11 ini terdapat tabel identifikasi 6 kelompok fungsional serta sifatnya hidrofilik ataukah hidrofobik, serta penjelasan singkat atas tanggapan kelompok kami. Nama golongan fungsional yang poin A, hidroksil sekunder atau alkohol sekunder. Sifatnya hidrofilik karena kemampuannya membentuk ikatan hidrogen dengan air baik sebagai donor maupun akseptor. Poin B, eter oksigen. Sifatnya hidrofilik karena ia mampu untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air sebagai akseptor air. Kemudian poin C, kelompok alkil rantai alkil. Sifatnya hidrofobik karena ketidakmampuannya untuk mengionisasi atau membentuk ikatan hidrogen dengan air, serta gugus fungsi hidrokarbon meningkatkan kelarutan lipid. Kemudian poin D, amina sekunder. Sifatnya hidrofilik karena kemampuannya untuk mengionisasi dan membentuk interaksi dipol ion dengan air dan untuk berpartisipasi dalam ikatan hidrogen dengan air sebagai donor atau akseptor dalam bentuk serikatnya. Kemudian pada poin E, gugus alkil kelompok T butil. Di sini kami menyimpulkan sifatnya hidrofobik karena ketidakmampuannya untuk mengionisasi atau membentuk ikatan hidrogen dengan air, serta gugus fungsi hidrokarbon meningkatkan kelarutan lipid. Dan poin yang terakhir, cincin aromatik, cincin fenil. Sifatnya hidrofobik karena ketidakmampuannya untuk mengionisasi atau membentuk ikatan hidrogen dengan air, serta gugus fungsi hidrokarbon meningkatkan kelarutan lipid. Nah, pada slide yang ke-12 terdapat perbandingan struktur nadolol dan epinefrin. Kami telah menerangkan gambar struktur di bawah ini, dan juga kami akan memberikan penjelasan mengapa nadolol mampu bertindak sebagai antagonis reseptor adrenergik beta. Jadi, epinefrin adalah hormon alami yang bertindak sebagai agonis pada A dan reseptor adrenergik B. Amina sekunder, gugus hidroksil sekunder, dan gugus hidroksil fenolik yang ada dalam struktur epinefrin memberikan interaksi pengikatan kunci dengan reseptor adrenergik A dan B. Seperti yang dibahas dalam bab 9,
Penggantian gugus N-methylepinephrine dengan gugus alkil yang lebih besar seperti gugus T-butil pada nadolol memberikan selektivitas untuk reseptor butrenergik karena efek sterik. Amina sekunder, metilen, dan gugus hidroksil sekunder nadolol memberikan tiruan atom untuk atom dari epinefrin. Perbedaan utama dalam kedua struktur ini terletak pada jarak antara atom nitrogen dasar dan sistem cincin aromatik, serta posisi atau orientasi gugus hidroksil fenolik atau alisiklik. Orientasi yang terlihat pada epinefrin menghasilkan efek agonis ketika berikatan dengan reseptor adrenergik beta, sedangkan sistem cincin bisiklik yang lebih besar menghasilkan efek antagonis. Nah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu dalam pemeriksaan golongan obat beta blocker, nadolol memiliki absorpsi oral terendah 30% dan nilai log P terendah 1,3. Dengan informasi ini, strategi kimia apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan penyerapan nadolol secara oral? Jawabannya yaitu penggunaan garam dan ester adalah dua strategi kimia yang umum digunakan untuk meningkatkan penyerapan obat secara oral. Garam anorganik dan garam organik yang larut dalam air biasanya digunakan untuk meningkatkan pelarutan obat, sedangkan ester yang larut dalam air biasanya digunakan sebagai prodrug untuk meningkatkan pelarutan lipid obat. Berdasarkan unit ini, rendah nilai log P tampak bahwa nadolol memiliki kelarutan air yang cukup, tetapi tidak memiliki kelarutan lemak yang cukup untuk melintasi membran. Dengan demikian, penggunaan ester larutan lemak dapat digunakan untuk mendapatkan keseimbangan kelarutan air atau lemak yang lebih baik. Gugus hidroksil alisiklik sedikit kurang steril terhalang dari gugus hidroksil sekunder dalam rantai alkil dan dapat diesterifikasi. Dua contoh ester larut lemak dalam isomer ditunjukkan di bawah ini, gugus hidroksil. Kemudian pada nomor 4, dengan menggunakan tabel di bawah ini, identifikasi jenis interaksi pengikatan yang dapat dimungkinkan antara kelompok fungsional dalam kotak pada asenolol dan beta, reseptor adrenergik. Jenis kelompok fungsional bagian A yaitu amide, interaksi pengikatan ion dipol sebagai dipol, kemudian dipol-dipol, ikatan hidrogen atau donor dan akseptor, kemudian bagian poin B, cincin fenil, cincin aromatik, hidrokarbon aromatik, interaksi pengikatnya van der Waals atau hidrofobik, striking, kemudian kation interaksi. Poin C, hidroksil sekunder, ion dipol sebagai dipol, kemudian dipol-dipol, ikatan hidrogen atau donor dan atau akseptor. Kemudian poin D, amina sekunder, interaksi pengikatan ionik, ion dipol atau sebagai ion. Kemudian poin yang terakhir itu E, kelompok alkil atau hidrokarbon alfatik, interaksi pengikatannya itu van der Waals atau hidrofobik. Selanjutnya, soal nomor 5, yaitu di bawah ini adalah struktur propanol, penyekat beta non-selektif yang mirip dengan nadolol. Dalam membandingkan kedua obat ini, ditemukan bahwa salah satu dari obat ini mengalami metabolisme lintasan pertama yang ekstensif, sementara yang lain pada dasarnya dieliminasi tanpa perubahan. Selain itu, salah satu obat ini dapat digunakan untuk menciptakan gangguan sistem saraf pusat atau SSP, seperti kecemasan dan pencegahan profiliksasi sakit kepala migran, sementara yang lain tidak. Lakukan analisis struktur pada kedua obat ini dan identifikasi obat mana yang mengalami metabolisme jalur pertama dan obat mana yang digunakan untuk gangguan SSP atau sistem saraf pusat. Dalam analisis struktur propanolol dan nadolol, terdapat dua lokasi variasi struktural. Gugus T-butil dalam struktur nadolol sedikit lebih besar dan lebih mudah larut dalam lemak daripada gugus isopropil dalam struktur propanolol. Namun, perbedaan utama terletak pada sistem cincin. Struktur propanolol mengandung cincin naftalin bisiklik yang larut dalam lemak, sedangkan struktur nadolol mengandung cincin bisiklik yang lebih larut dalam air.
Dua gugus hidroksil alisiklik dalam struktur nadolol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, suatu interaksi yang tidak mungkin dilakukan propanolol. Dengan demikian, propanolol diharapkan lebih larut dalam lemak dibandingkan nadolol. Perbandingan nilai log P masing-masing memverifikasi ekspektasi ini. Nilai log P untuk nadolol adalah 1,3 dan nilai log P untuk propanolol adalah 3,1. Karena obat yang larut dalam lemak lebih mungkin menjalani metabolisme jalur pertama yang ekstensif daripada analog yang larut dalam air. Dapat disimpulkan bahwa propanolol dimetabolisme secara ekstensif sementara nadolol diekskresikan tanpa perubahan. Selain itu, karena propanolol lebih larut dalam lemak daripada nadolol, propanolol dapat menembus sawar darah otak dengan lebih baik dan memberikan efek menguntungkan dalam pengobatan sakit kepala, migrain, dan kecemasan.